Terima kasih pimpinan Pak Prof. Henry yang saya hormati, saya banggakan, dan seluruh rekan-rekan dari Granat. Saya kira ini kawan-kawan dari yang selama ini banyak memberikan perhatian ya terhadap persoalan narkotika yang ada di negara kita. Dan Pak Wamen, jajarannya, dan kawan-kawan dari koalisi. Betul ya bahwa pada saat kita melakukan pembahasan KUHP kemarin, Pak, memang terjadi perdebatan ya. Di satu sisi memang kawan-kawan ketika itu melihat bahwa persoalan narkotika ini adalah satu persoalan yang sangat serius ya, terkait menyangkut masalah keselamatan anak-anak bangsa dan juga kedaulatan bangsa kita. Nah, makanya memang pada saat itu ini KUHP orientasinya dalam apakah kita akan memberikan suatu punishment berat ya terhadap para pelaku-pelaku, ataukah yang seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan dari koalisi. Memang ada perdebatan yang sengit ketika itu. Nah, makanya ada beberapa pasal ya di KUHP baru ini memang belum terakomodir dengan baik. Dengan harapan bahwa Undang-Undang Narkotika, betul apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, itu akan selesai pembahasannya sebelum KUHP ini berlaku. Tapi ternyata kan tidak. Saya selalu beranggapan bahwa keselamatan rakyat, keselamatan publik itu harus menjadi prioritas utama. Ya. Saya kira Pak Henry tahu betul ya tentang adagium atau prinsip salus populi supreme lex exto. Itu adalah prinsip penegakan hukum ya. Hukum harus berorientasi pada kemaslahatan dan keselamatan rakyat. Nah, kalau kita melihat tentang peredaran narkoba di negara kita, ini kan dari setiap presiden, pemerintah selalu mengatakan bahwa kondisi darurat narkoba. Negara kita ini adalah dalam keadaan darurat narkoba. Tadi barusan BNN melakukan penangkapan terhadap Dewi Astuti, buronan 2 ton sabu. Ini barusan tadi. Bisa kebayang nggak kalau 2 ton sabu ini beredar di masyarakat? Berapa banyak masyarakat kita, anak-anak kita yang jadi korban. Nah, tentunya dalam kondisi seperti itu, ya saya kira memang ini adalah kejahatan yang sangat serius demi keselamatan bangsa kita. Kalau tadi kawan-kawan dari koalisi masih, ya betul ya bahwa kita, saya juga dari aktivis dari LBH, ya, selama ini kita melihat bahwa persoalan hak asasi manusia ini adalah persoalan yang fundamental. Tapi di sisi lain juga kita harus melihat berapa banyak korban yang ditimbulkan akibat kejahatan ini. Bisa kebayang nggak kalau misalnya hukuman maksimal itu tidak diterapkan? Para bandar-bandar dari Cina itu, coba kita lihat negara Cina. Ketika terbukti melakukan peredaran narkoba, bandar-bandar langsung ditembak mati. Nggak ada hak asasi manusia di sana. Kalau hukuman mati kita hapuskan, saya yakin bahwa para bandar-bandar dari luar ini akan masuk ke negara kita. Yakin saya itu. Kita tidak berlakukan aja hukuman mati, jaringan narkoba itu dari luar itu, ini jadikan pangsa pasar.
Karena penegakan hukum kita masih sangat lemah. Kita sadar betul bahwa perangkat hukum kita, aparat penegak hukum kita juga masih sangat belum maksimal dalam konteks pemberantasan narkotika ini. Nah, saya setuju dari kawan-kawan yang disampaikan oleh Prof. Henry dan kawan-kawan, memang harus ada efek jera terhadap persoalan ini. Coba kalau kita ke daerah-daerah itu, kasihan itu masyarakat kita, Pak. Bukan lagi orang-orang dewasa, tapi para anak-anak yang sudah terlibat itu. Memang daerah kita ini adalah kondisi darurat. Jadi kita harus sadar betul bahwa ini harus ada keseriusan, ada politik hukum kita yang betul-betul berpihak terhadap keselamatan anak-anak bangsa dan juga tentang kedaulatan bangsa. Yang sering saya katakan ini adalah kejahatan kemanusiaan. Ya. Nah, ini kita harus berpikir betul bahwa persoalan narkoba ini adalah persoalan yang sangat serius bagi bangsa kita, ya. Dan jaringan-jaringan narkoba negara kita adalah menjadi pangsa pasar, dan itu juga harus ada suatu kebijakan atau politik hukum kita yang betul-betul ini dalam konteks memberikan efek jerah. Terkait menyangkut masalah ada penyesuaian dan tadi disampaikan oleh Pak Wamen tadi, ya, saya kira ini juga tadi sudah dikembalikan Pak Henry. Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan bahwa pasal-pasal yang tidak diakui dalam Kitab Undang Hukum Pidana yang baru itu sudah, karena begitu tadi pembahasannya Pak. Yang disampaikan Pak Wamen itu betul ketika itu. Nah, makanya supaya tidak terjadi kekosongan hukum itu akan kita nah inilah penyesuaian kembali ini. Ya, saya kira tidak ada masalah dalam konteks itu. Tinggal hukumannya yang ini perlu dipikirkan bersama-sama, ya. Kan menyangkut masalah denda dan sebagainya. Pimpinan, saya kira ini yang saya sampaikan supaya kita berpikiran yang lebih wise lah tentang persoalan narkoba ini. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Suting.